Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar jemaat GB Keluarga Allah Blessing? Antusias, just do it. Yes. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya juga kalau Bapak Ibu ada di tempat ini karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Hujan-hujan lebaran paling enak di rumah. Yang percaya katakan heeh. Gitu ya. Karena saya udah lihat status dari teman-teman saya di Instagram. Waduh Bapak Ibu pergi semua. Ada yang keluar negeri, ada yang keluar pulau, apalagi Bali rame Bapak Ibu. Batu rame Bapak Ibu. Tapi saya mengucap syukur kalau Bapak Ibu bersama-sama dengan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Bukan karena nggak ada duit, cuman momennya aja yang belum tepat. Yang percaya katakan amin. Karena saya percaya bahwa jemaat GB Keluarga Allah Blessing diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yuk kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala. Sama-sama dengan saya katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah. Baik Bapak Ibu, masih dengan tema penyertaan Tuhan dalam pengenapan janji Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semua janji-janjinya digenapi, dipenuhi. Hanya tinggal satu, yaitu kedatangan Yesus yang kali kedua. Itu bukan tidak digenapi. Itu pasti digenapi dan akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Tapi di dalam menghadapi janji-janji Tuhan atau melangkah dalam janji Tuhan, kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Karena lika-liku kehidupan, karena masalah yang begitu beban, saya percaya Bapak Ibu setiap kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Nah dasarnya apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk memberitakan firman. Yang percaya katakan amin. Yuk kita baca yang warna kuning saja. Dengan suara yang keras supaya nggak keademen, nggak ngantuk dan nggak lapar Bapak Ibu ya. 2, 3 dan... Kentoro ngantuk Bapak Ibu. Ya, lebih semangat lagi. 2, 3 dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu lihat kanan kiri dijawil. Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Haleluya. Nah hari ini sesuai dengan janji saya ibadah sore minggu kemarin. Bahwa kita akan ada tema yaitu memasuki penyertaan Tuhan. Wah, siapa yang mau masuk dalam penyertaan Tuhan? Lambaikan tangan. Pertanyaannya gini, mengapa Bapak Ibu mau masuk dalam penyertaan Tuhan? Halo, kan harus ada alasannya dong. Ya bukan, ya karena khotbah penyertaan Tuhan, ya wis aku tak melok-melok ayolah masuk penyertaan Tuhan. No, ya kira-kira kenapa? Ya saya yakin kalau Bapak Ibu hari Idul Fitri gini, lebaran gini, pasti dinanti-nantikan. Kenapa? Ada dua hal. Satu, libur panjang. Kedua, terima THR kan gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu dalam Tuhan ada sesuatu yang kita nantikan. Nah kira-kira mengapa kita mau masuk dalam penyertaan Tuhan? Satu hal Bapak Ibu yang saya mau beritahu, kita pasti ingin masuk karena Yusuf diberkati. Karena Yusuf disertai Tuhan, maka segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan menjadi apa? Berhasil. Ya, Daniel disertai Tuhan sehingga pada saat dia masuk di gua singa tidak ada yang membahayakannya. Sadrak, Mesak, Abednego disertai Tuhan sehingga di saat dia masuk dapur api yang begitu panas bahkan dinaikkan 7 kali lipat. Tetapi Bapak Ibu tetap perlindungan Tuhan nyata. Dan saya percaya kita mau masuk penyertaan Tuhan karena ada penyertaan, ada perlindungan, ada kekuatan dan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini saya mau bawa Bapak Ibu Efesus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya mau yang ini. Ya yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. 2, 3.
segala berkat rohani di dalam sorga. Bukankah ini yang kita cari? Yang setuju katakan amin. Kalau kita ada dalam penyertaan Tuhan, maka kita dapat menikmati apa? Segala berkat rohani. Nah, saya percaya Bapak Ibu kalau rohaninya diberkati, jasmaninya pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Kalau rohaninya diberkati bukan hanya jasmaninya diberkati, jiwanya juga diberkati. Yang setuju katakan amin. Nah, apa sih berkat rohani itu? Ya, saya ambil dalam Roma 5. Ini adalah tema untuk bulan depan. Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena siapa di sini punya iman kepada Kristus Yesus, lambaikan tangan. Maka engkau dibenarkan. Yang percaya katakan amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, 2, 3. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam penyertaan Tuhan bukan hanya yang di pikiran kita, wah berarti uang datang dari langit. Wah tiba-tiba yang sakit langsung disembuhkan. Janji Tuhan mengatakan yang pertama, engkau memiliki damai sejahtera. Lebih baik Bapak Ibu engkau berkecukupan tapi engkau memiliki damai sejahtera. Engkau diberkati tapi bisa menikmati berkat itu. Daripada engkau berkelimpahan tetapi sama sekali engkau tidak bisa menikmatinya. Betul atau betul? Itulah damai sejahtera. Ya, ada orang yang sehat Bapak Ibu tetapi tidak bisa tidak bisa menikmati damai sejahtera. Kehidupannya selalu takut-takutan. Tetapi ada orang yang mungkin sedang mengalami proses tapi dia mengatakan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita semua. Yang setuju kata amin. Bukan hanya damai sejahtera tetapi peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Apa sih kasih karunia? Segala sesuatu yang tidak layak kita terima. Jadi Bapak Ibu, oleh karena iman kita masuk dalam kasih karunia. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita alami, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, Bapak Ibu coba tarik nafas sama-sama 2, 3. Hembuskan sama-sama. Kasih karunia Tuhan. Bayangno Bapak Ibu kalau kita lupa cara membuang nafas. Mau coba? Ya kan? Tarik nafas. Duh lali. Ya apa cara ngeluarin ya Bapak Ibu ya? Ya Bapak Ibu saya beritahu. Kalau kita hari ini ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Gereja ini ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita hari ini sehat itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita memiliki pekerjaan yang baik itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau kita memiliki talenta Bapak Ibu. Ada yang bisa bahasa Mandarin, ada yang bisa nari, ada yang bisa nyanyi, ada pengusaha-pengusaha luar biasa di sini. Ada yang pintar masak. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan hanya kasih karunia Bapak Ibu, tetapi apa? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini asik Bapak Ibu. Orang yang beriman kepada Tuhan, percayalah promosi pasti datang. Tuhan akan memuliakan, Tuhan akan mengangkat tinggi-tinggi. Bukan supaya kita sombong, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah hari ini yuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya memasuki penyertaan Tuhan. Ada 2 kabar. Kira-kira Bapak Ibu mau kabar yang mana dulu? Mau kabar buruk atau kabar baik? Ya saya beritahu kabar buruknya dulu. Bagaimana sih supaya kita bisa masuk dalam penyertaan Tuhan? Jawabannya tidak bisa. Wis, mari kita menerima berkat daripada Tuhan Bapak Ibu ya. Selesai. Tapi ada kabar baiknya. Ya, kita menerima penyertaan Tuhan karena anugerah Tuhan. Karena itu diberikan kepada kita. Karena bukan kita yang berusaha, tapi dialah yang datang dalam dunia. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Ya,
Ini White House Bapak Ibu. Ya, gedung putih. Ya, siapa yang pernah masuk? Angkat tangan. Ya enggak ada yang pernah masuk Bapak Ibu. Saya mau tanya, orang kaya bisa masuk enggak? Hah? Duitnya akeh loh Bapak Ibu. Enggak ada seri nih. Bisa masuk enggak? Orang berpendidikan bisa masuk enggak? Orang yang kuat ya, six pack, wah sehat bisa masuk enggak? Terima mujizat bisa masuk enggak? Halo, saya mau tanya bagaimana supaya kita bisa masuk ke sana? Ya tunggu diundang, betul atau betul? Kalau kita diundang, ya udah kita datang aja Bapak Ibu. Halo, nggak peduli Bapak Ibu ganteng, elek, rambut panjang, rambut pendek, mata bulat, mata sipit. Kalau diundang ya datang oh, betul atau betul? Demikianlah juga dalam penyertaan Tuhan. Kita manusia berdosa, kita nggak layak, kita yang patut dimurkai. Tapi dia datang untuk mengundang kita supaya kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau masuk dalam penyertaan Tuhan. Dan saya mau beritahu, ada damai sejahtera, ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan engkau akan dibawa tinggi bagaikan burung Raja Wali untuk menerima kemuliaan daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Poin pertama Bapak Ibu, ya sadarilah bahwa kita dipilih oleh karena kasih Allah. Ya, sadar Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar gak sih kalau Bapak Ibu dipilih? Bapak Ibu sekali lagi, lebaran hujan-hujan paling enak di rumah atau ngelencer. Betul atau betul? Ya, yang online juga saya katakan, daripada denger no khotbah, banyak streaming, banyak video-video yang lebih menyenangkan, TikTok banyak. Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan firman dan Bapak Ibu ada tempat ini, saya mau beritahu engkau dipilih oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu saya tuliskan, kebejatan, ketidakmampuan dan keberdosaan manusia tidak akan pernah membuat manusia bisa masuk dalam rencana penyertaan Tuhan. Jalan satu-satunya masuk dalam rencana penyertaan Tuhan adalah kasih karunia. Yuk kita pikirkan ini baik-baik. Efesus 1 ayat 4-5, saya lanjutkan pembacaan kita Bapak Ibu, yuk sama-sama kita baca 2-3. Sebab di dalam, ulangi lagi, sebab di dalam siapa? Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh siapa? Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah ini Bapak Ibu kalau ada bahasa teologi mengatakan predestinasi. Bahwa Tuhan sudah memilih kita. Bahkan sebelum dunia dibentuk Tuhan sudah memilih kita. Apa buktinya? Bapak Ibu ada di tempat ini. Halo. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu di tempat ini bukan karena ikut-ikutan. Betul? Tapi karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Oleh dia. Dan karena dia. Sama-sama katakan oleh dia. Karena dia. Dan di dalam dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya dan sadar Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan. Maka seharusnya pemikiran kita berubah. Seharusnya kehidupan kita diubahkan. Sebab Bapak Ibu sudah dipilih dan ditentukan Tuhan. Karena itu Yohanes 15 ayat 16 berkata, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku apa? Diberikannya kepadamu. Bapak Ibu saya mau beritahu Bapak Ibu. Bukan kuat dan gagah kita. Tapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Predestinasi Bapak Ibu. Ya predestinasi ini panjang ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau tanya, Bapak Ibu tanya ke Ko Yudi dan Pak Mulia. Ya karena panjang Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu melihat bagaimana predestinasi, bagaimana setiap kita sudah ditentukan Tuhan. Bapak itu mengucap syukur loh. Halo. Kalau Bapak Ibu dipilih, Bapak Ibu akan bersyukur enggak? Contoh nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu dipilih menjadi pemimpin atau wali kota Surabaya. Bersyukur enggak? Bersyukur, siapa kita? Betul atau betul? Bahkan Bapak Ibu Pak Gembala sering ngomong di tempat ini. Kalau saya jadi gembala itu loh, saya percaya enggak layak. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan.
Bahkan Bapak Ibu di Gedung Gading Pantai Bapak Ibu. Jujur karena mungkin saya beberapa kali ke sana Bapak Ibu. Papa saya ke sana pertama kali naik ke atas, kaget Bapak Ibu. Apa? Bukan lagi gede, pakai gede. Ya, coba Bapak Ibu jalan-jalan ke sana di Gading Pantai. Nyoba naik sampai rooftop Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat semua kota Surabaya. Langsung Bapak bisa berkatakan, ku ucapkan berkat untuk Surabaya. Loh iya kan? Iya. Jadi nanti menara doa kalau di Tegalsari kan di lantai 1 ya kan. Dan di sana paling atas Bapak Ibu ya. Menara doa Bapak Ibu ya. Supaya benar-benar ada menara. Enggak Bapak Ibu ya. Cuman lihat Bapak Ibu semuanya seolah-olah Tuhan udah siapkan. Kalau saya melihat diri saya Bapak Ibu. Ya kemarin saya udah ceritakan sore Bapak Ibu. Ada pertengkaran luar biasa antara Yosua dan juga Samuel. Yang Bapak Ibu nggak tahu Bapak Ibu bisa lihat di ibadah sore. Saya tawuran, saya tukaran Bapak Ibu. Ya, saya pengen masuk desain, papa saya nyuruh saya masuk teologi, saya ke Singapura bukan keinginan saya, tapi terpaksa daripada saya di Surabaya. Tapi satu hal, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. 2, 3. Arti kehadiranmu Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini saya barusan menerima berkat Bapak Ibu. Ya, enggak ada angin, enggak ada apa, cici saya ngajak saya makan dimsum dengan Pak Mulia. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, saya mau bayar gak boleh Bapak Ibu. Jadi enak tambahan rasanya Bapak Ibu ya. Ya, nah pada saat makan dimsum, cecang saya itu pesen lobak. Gitu ya. Saya masih ingat pada saat saya di Singapura Bapak Ibu, ya kulkas saya itu penuh dengan lobak. Kenapa? Saking banyak karena di Singapura itu kalau sisa boleh bawa pulang. Ya kan, karena kalau dia 1 hari dibuang, kan gak kayak orang Surabaya kan ya, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun di dalam kulkas gitu ya. Ya itulah hebatnya Bapak Ibu ya. Nah pada saat itu lobak saya itu udah enak Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat itu lobak itu kue, tapi saya makan kayak nasi, banyak Bapak Ibu, sampai enak-enak. Lalu saya bilang, Cang nyoba dikit ya lobak. Tak cuil titik Bapak Ibu. Cang ngomong, ini ebine kroso, ini enak, ini tak incip, enak Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu. Ya, dan sisa saya enak, saya cuma mikir, Tuhan terima kasih sebab Engkau menyertai aku. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya masih bisa melayani. Ya, saya udah kembali gendut Bapak Ibu. Ya, saya bisa S1, bentar lagi selesai S2. Saya percaya itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu saya percaya mungkin masa lalu kita tidak baik. Tapi Tuhan akan membuat segala sesuatu masalah demi masalah, ujian demi ujian. Supaya kita diluruskan kembali. Supaya kita masuk dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa apa saja yang dikerjakan menjadi berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Charles Spurgeon berkata seperti ini, wah luar biasa. Jika Tuhan telah memilih kita, maka tidak ada yang bisa mengambil kita dari tangannya. Wah, kalau Tuhan sudah memegang engkau Bapak Ibu nggak perlu takut. Melangkahlah dengan iman. Saya percaya penyertaan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang pertama adalah sadar bahwa kita dipilih, ini juga harus penting. Yang kedua adalah kesadaran bahwa kita tidak layak, melainkan dilayakkan oleh karena pengorbanannya. Manusia tanpa kasih karunia Tuhan hanyalah pendosa yang tersesat. Yang tidak akan mendapatkan jalan keluar. Tetapi dalam kasih karunia-Nya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Katakan wah. Ya gak ada yang bisa bebas daripada dosa Bapak Ibu. Jangan merasa aku kudus, aku suci. No, engkau berdosa. Tapi engkau dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Efesus 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Bukan Pak Mulia Bapak Ibu ya. Yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Jadi bayangkan Bapak Ibu, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia.
Jadi nggak pernah lepas daripada Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, saya mau beritahu, kalau engkau sadar dirimu berdosa, maka engkau menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu kalau kita belajar mengenai predestinasi, ya kita belajar mengenai anugerah Tuhan, wah aku diselamatkan. Berarti aku boleh berbuat dosa seenaknya, wah aku boleh tipu kanan, tipu kiri, yang disingkat menjadi tisani gitu ya. Ya, tukune sopo Bapak Ibu ya, saya kok pernah dengar gitu Bapak Ibu. Ya, tipu kanan, tipu kiri, bohongi sana dan sebagainya. Yang penting saya mendapatkan profit. Wah, saya menjelekkan kanan, menjelekkan. Yang penting saya dapat profit. Saya mau beritahu Bapak Ibu, engkau tidak menghargai anugerah Tuhan. Karena kalau engkau menghargai anugerah Tuhan, engkau sungguh-sungguh akan mencari dan mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena upah dosa ialah maut. Roma 3 ayat 23 mencatat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini persiapan untuk Jumat Agung. Saya mau tanya, siapa di sini yang orang, yang manusia? Angkat tangan. Kalau Bapak Ibu manusia, berarti semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maut itu apa sih? Kematian. Bukan kematian sementara, tetapi kematian kekal selama-lamanya. Yuk Bapak Ibu sadar nggak bahwa kita manusia berdosa? Jangan sombong Bapak Ibu. Ya, saya selalu diajari Bapak Ibu ya kalau saya kuliah. Ya, terus kalau kamu udah lulus S2 terus ngapain? Jangan sombong, wah aku S2, wah aku S3, wah aku gembala dari gereja yang luar biasa. Nggak perlu sombong, karena semua karena anugerah Tuhan. Ya setuju kata amin. Kenapa kalau kita sombong, kalau kita berani sombong berarti kita nggak sadar bahwa diri kita sebenarnya tidak layak. Bapak Ibu, semakin engkau sadar bahwa engkau nggak layak, semakin engkau mencintai pengorbanan Yesus. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 19-20 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sini tuliskan Bapak Ibu ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ini khotbah saya nanti hari Minggu pagi Bapak Ibu. Kadang kehidupan kita itu kan sia-sia kayak rutinitas. Sampai ada lagunya tuh, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok. Kenapa kok harus dipaksa habis tidur itu disuruh mandi? Itu rutinitas Bapak Ibu, betul atau betul? Ya, Senin bangun tidur, ya saya harus mandi, terus saya harus nyiapin makan antar anak sekolah, lalu saya harus pergi ke kantor, setelah ke kantor saya ngerjain A, B, C, D, E, F, G, lalu habis itu saya pulang ketemu anak-anak, ngomong-ngomong sebentar tidur. Besoknya gitu lagi, bukankah itu rutinitas? Nah bagaimana nanti? Minggu Bapak Ibu ya, Minggu Bapak Ibu. Ya, penyertaan Tuhan yang membawa makna. Itu judulnya Bapak Ibu. Tetapi memang Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam dunia ini, semuanya akan menjadi sia-sia. Salomo mengatakan, di atas semuanya itu kosong. Betul ya? Aku punya semuanya, aku punya uang. Aku bisa beli rumah besar, aku beli istana bisa. Bahkan aku mau panggil siapapun, artis-artis bisa. Tapi di atas semuanya itu kosong. Tanpa penyertaan Tuhan, semuanya kosong. Kalau Bapak Ibu masih ada gairah, Bapak Ibu saya mau beritahu, itu semua karena penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu Martin Lloyd-Jones berkata seperti ini. Kasih karunia tidak diberikan kepada mereka yang menganggap dirinya layak. Tetapi kepada mereka yang sadar bahwa mereka tidak layak. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu layak? No. Ya, kita semua nggak layak. Dan karena kita merasa diri kita nggak layak, kasih karunia diberikan kepada setiap kita semua. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Sebelum saya lanjutkan, ada damai sejahtera di rumah Tuhan.
Saya lihat mukanya Bapak Ibu agak-agak tegang bagaimana gitu. Ya, ada sukacita? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya, amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Ya, jadi saya ada 25 poin tepatnya. Ya, dan slide saya ada 105 enggak Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita udah tahu ya bahwa kita dipilih, kita tahu bahwa kita enggak layak. Yuk kita rubah cara pikir kita. Halo, cara pikir yang kita merasa bahwa aku enggak layak. Wah, aku berdosa. Aku enggak mampu. No. Bukan karena kuat dan gagahmu. Sekali lagi, tapi karena kekuatan yang asalnya daripadamu. Ya, saya lain kali Pak Gem, Pak Bintoro harus saksi lebih lengkap. Ya, bagaimana gak kuat, gak layak antara hidup dan mati. Tapi kalau seandainya bisa menjalani operasi dengan begitu luar biasa, semata-mata oleh karena kasih karunia dan kekuatan daripada Tuhan. Kalau cerita sama saya Bapak Ibu sampai halusinasi. Tahu gak halusinasi Bapak Ibu? Ya, keluarganya, ya Pak Bin ya, dibawa pergi ke Malaysia, lah habis uang berapa dan sebagainya. Halu Bapak Ibu. Ya, tapi saya memberitahu kalau hari ini Pak Bin bisa bersama-sama dengan kita, itu semua karena kekuatan daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk, cara pikir kita yang diubahkan. Kepintaran tidak akan mengubah cara berpikir kita. Keputusan untuk mengubah, untuk berubah cara berpikir akan mengubah kehidupan kita. Yuk kita baca sama-sama, next. Oke. Efesus 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tolong handphone saya. Ya. Efesus 1 ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Tolong next paling belakang, saya rasa tadi saya kegeser. Slide terakhir saya. Betul ya? Oke, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala apa? Hikmat dan pengertian. Sebab ia telah 2, 3. Menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu semuanya sudah dinyatakan. Rahasia keselamatan, rahasia penyertaan Tuhan itu sudah dinyatakan. Halo, pertanyaannya kita meresponi dengan baik atau tidak? Karena itu mengubah cara pandang, kembali tadi ke hikmat dan juga pengertian. Kata hikmat diambil dari kata Sophia, yang artinya kepintaran, ilmu, kebijaksanaan. Tapi saya suka kata pengertian ini seolah-olah sama tapi berbeda Bapak Ibu. Phronesis yang artinya pemahaman, dan cara berpikir. Ngerti tok bojai kalau ini enggak berubah. Betul. Ya, saya lagi hobi bikin kopi Bapak Ibu. Wah, saya habis dapat berkat mesin kopi, saya lagi hobi bikin kopi. Rupanya bikin kopi ku angel, enakan ngudek Bapak Ibu, langsung jadi Bapak Ibu. Ya, ada yang namanya kalibrasi, ada yang namanya suhu, ada yang namanya steam susu, wah pokoknya macam-macam Bapak Ibu. Ya, nah saya bisa lihat di YouTube bagaimana supaya mendapatkan kopi yang enak. Tetapi kalau enggak saya lakukan percuma. Betul ya? Apakah di saat saya belajar dari YouTube, saya lakukan langsung berhasil? Tidak juga. Nah kalau saya nggak gagal, lalu saya nggak mau jalankan lagi, maka saya akan gagal selama-lamanya. Betul atau betul? Nah itulah pentingnya yang namanya cara pikir, cara pandang. Jadi bukan hanya belajar, tetapi lakukan. Kalau gagal, yuk koreksi lagi. Ya, belajar lagi. Kalau gagal, dicoba lagi. Kalau gagal, yuk berdiri lagi. Nah demikianlah juga dalam pelayanan. Kalau kita membaca Alkitab, kita nggak ngerti, yuk diulang lagi, betul atau betul? Ya, kalau salah lagi, diulang lagi, sampai ngerti, sama-sama kan ngerti. Ya, nah kenapa? Karena Alkitab itu buku kehidupan. Jadi setiap momen dan musim kehidupan, Alkitab bisa berbicara berbeda. Luar biasa loh. Saya kalau ngelihat Alkitab itu wah unik, ajaib, dahsyat dan seolah-olah hidup. Betul ya? Aku baca ini kayak dulu loh sampai sekarang kok baru, bukan seolah-olah hidup.
hidup. Ya, saya punya yang menjaga saya. Jadi kalau saya ngomong salah titik langsung Pak Bugem ngamuk Bapak Ibu ya. Ya, Alkitab itu hidup. Jadi kalau saya baca, saya udah baca ini berkali-kali. Tetapi kok baru tahu makna ini. Saya beritahu Bapak Ibu, setiap musim kehidupan engkau baca Alkitab, engkau akan mendapatkan makna-makna yang baru. Sebab firman Tuhan adalah hidup. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yuk kita lanjutkan. Ya, Efesus 1 ayat yang ke-10. Ya ini kok lompat-lompat ya, saya juga nggak tahu Bapak Ibu ya. Efesus 1 ayat yang 10. Ya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Yuk ayat 11 sama-sama kita baca. Dengan suara yang keras ya, 2, 3. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang sudah Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita mendapatkan bagian yang dijanjikan. Tahun ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti, sama-sama katakan pasti. Ya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Pasti digenapi dengan cara apa? Di dalam Kristus. Dan udah, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Di dalam Kristus. Yuk Bapak Ibu hari ini ambil sebuah keputusan untuk dekat kepada Tuhan. Apapun musim kehidupanmu, apapun masalah. Meskipun IHSG turun, bener ya? Ya meskipun dolar naik. Ya meskipun ekonomi berantakan, pajak, emas. Ya apalagi? Bensin. Pertalite jadi pertamak jadi pertalite. Ya kan? Ya, wah keadaan bahkan beberapa berita mengatakan daya beli begitu menurun. Cici saya juga kena dampak. Tapi saya tetap memegang penuh. Tahun 2025 adalah tahun pengenapan janji Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, karena itu sebelum melakukan apapun Bapak Ibu, yuk sama-sama Tuhan aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau mau memulai bisnis. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau ikut orang. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau mau liburan. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau mau sekolah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan cuman kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi keyakinan bahwa Yesus memegang kendali. Yesus menyertai setiap kita semua. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Efesus 1 ayat 12, saya langsung baca yang bawahnya Bapak Ibu, ini versi firman Allah yang hidup. Tujuan Allah untuk mengenapi janji Tuhan, perhatikan. Tujuan Allah dalam hal ini ialah supaya kita hendaknya apa? Memuji Allah dan mendatangkan kemuliaan kepadanya karena segala perbuatannya yang penuh kuasa bagi kita yang direncanakan menjadi yang pertama-tama beriman di dalam Kristus. Wes enak loh Bapak Ibu jadi orang Kristen. Ngapain? Mengucap syukur, memuji Tuhan. Janjinya digenapi. Betul atau betul? Ya. Halo. Ada sukacita di rumah Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan. Apakah Bapak Ibu ngantuk? Ya, mohon bersabar. Ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, bentar lagi Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Karena Bapak Ibu menerima anugerah dan kemurahan Allah. Amin. Nah, saya ngomong semua. Ya, Bapak Ibu umat pilihan loh. Amin. Ya, Bapak Ibu diberkati loh. Amin. Bukan gini amin, amin. Ditanya ada amin, kalau nasi ngomong amin Bapak Ibu ya. Enggak, itu intermezzo Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Kembali ke slide 19 tadi. Nah bagaimana kita mengenal penyertaan itu? Ini kan yang ribet Bapak Ibu. Bagaimana kita mengenal penyertaan itu? Ya apa sih caranya? Gak ada yang lain. Yuk kita baca ayat seterusnya. Ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengarkan apa? Firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu. Perhatikan.
Jadi supaya kita tahu bagaimana penyertaan Tuhan, kita tahu mengenal penyertaan Tuhan. Gak ada yang lain selain mendengar, membaca, merenungkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, kita harus melihat tentang gospel view atau cara pandang Injil. Jadi dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, fokusnya adalah kepada Kristus yang menyelamatkan setiap kita semua. Ya, saya belum nonton Bapak Ibu ada film The Last Supper. The Last Supper, ya kan? Supper ya kan? The Last Supper ya. Nah, saya lihat di TikTok, saya belum lihat TikTok ya kan, bahwa sebenarnya ya perjamuan kudus dinubuatkan di dalam Yusuf. Nah, bagaimana cerita kau? Nontono Bapak Ibu. Ya, karena saya coba lihat, oh iya benar. Ya, bagaimana Yusuf mengartikan mimpi, ya kan, dan sebagainya, ya dihubungkan. Ya memang benar, dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu, fokusnya kepada Kristus. Karena itu jangan sampai kita mendengarkan firman, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Perhatikan. Kita mendengarkan firman untuk mendengarkan Injil keselamatan. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, 2, 3, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Lihat kanan kiri, katakan Roh Kudus ada dalam kehidupan. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu Allah. Halo. Roh Kudus itu bukan Allah pihak ketiga. Kita pernah belajar mengenai ketritunggalan di tempat ini, ya nggak ada yang namanya Allah Bapa yang paling tinggi, Allah Putra itu tengah-tengah, Allah Roh Kudus yang paling kerucu, nggak ada Bapak Ibu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ialah Allah. Nah, di dalam kehidupanmu di saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang memeteraikan engkau. Amin. Ya, tandanya apa? Bapak Ibu dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tandanya bukan bahasa roh Bapak Ibu. Nah, saya juga diajari Bapak Ibu. Tanda awal bagi karismatik Bapak Ibu ada beberapa yang berbahasa roh, dikaruniai. Ya, kalau dikaruniai berbahasa roh, ya udah berbahasa roh Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu dimeteraikan. Nah kalau Bapak Ibu dimeteraikan, ya Bapak Ibu nggak perlu takut. Bapak Ibu sudah dibenarkan, Bapak Ibu sudah diampuni. Yang setuju katakan amin. Lalu apa Bapak Ibu? Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tepuk tangan yang meriah buat kita. Saya simpulkan dengan sebuah analogi tentang gedung putih. Halo, Bapak Ibu masuk ke gedung putih nggak bisa sembarangan. Betul. Ya, kalau Bapak Ibu sadar manusia biasa, ya kan, manusia yang tidak layak untuk masuk gedung putih, Bapak Ibu nggak akan berani masuk gedung putih. Tapi kalau Bapak Ibu ditunjuk, datang. Betul. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu masuk ke gedung putih, kira-kira pakai kaos oblong, pakai celana cekak, pakai kutang? Kira-kira nih kalau Bapak Ibu diundang ke gedung putih, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ko Yudi pakai baju apa? Hah? Simbois. Iya kan? Bois itu apa? Bois ini jas-jasan. Ya, Pak Purnomo. Berdasi. Terus ada lagi, Ko Andre. Pakai batik citra rasa Indonesia. Pakai sepatu atau sandal? Sepatu. Pakai katok enggak? Pakai Bapak Ibu. Ya. Apa sih Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau ke mall, kemana dan sebagainya, terserah aku dong mau pakai baju apa. Betul. Tapi kalau pergi ke gedung putih, otomatis cara pikir kita harus berubah. Betul. Iya dong, aku harus rapi. Aku harus klimis. Betul. Lek perlu potong rambut, koyo ko Andre cek tas Bapak Ibu. Ya, kayak Pak Gem juga potong rambut. Betul ya? Iya. Tapi enggak hanya itu Bapak Ibu, biasanya untuk masuk gedung putih ada yang namanya protokoler. Apa itu Pak? Cara untuk berjalan di sana, cara untuk makan, cara untuk menyapa, betul atau betul? Betul lah, nggak bisa Bapak Ibu di sana, wah ini bagus ya, wah ini plak ini Bapak Ibu ke sana, shalom Pak Prabowo, apa kabar, dipeluk kayak Pak Gem, rusak Bapak Ibu, ya, nggak bisa.
ada rules-nya, betul ya? Bagaimana supaya kita tahu rules-nya? Yo baca rules-nya, betul. Mendengarkan rules-nya. Demikian kalau engkau mau tahu penyertaan Tuhan, bacalah firman Tuhan. Kan enak belajar kayak gini, amin. Ya, jadi saya simpulkan 4 hal kita pelajari. Imam-imam musik bisa maju ke depan. Yang pertama apa? Kita tak ulangi teko awal loh Bapak Ibu oleh gak jawab. Yang pertama apa? Kita dipilih. Kedua apa? Kita sadar bahwa kita enggak layak tapi dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Yang ketiga apa? Mengubah cara berpikir. Keempat apa? Ya kita harus tahu bagaimana kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terakhir saya katakan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Tuhan Yesus memberkati.